Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Reza Triando Pisu, asal instansi RSUP Kando Manado, yang akan memandu obrolan seru kita pada hari ini di podcast Cerminan Berakhlak. Pada episode kali ini, kita akan ngobrol bareng teman-teman CPNS Kementerian Kesehatan tentang keteladanan seorang tokoh legendaris, Bapak Jenderal Sugeng Iman Santoso, dan bagaimana nilai-nilai hidup beliau bisa kita kaitkan dengan core values ASN berakhlak. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman CPNS Kementerian Kesehatan yang akan berbagi pandangan, pengalaman, serta refleksi mereka tentang bagaimana keteladanan Bapak Jenderal Hugeng bisa menjadi inspirasi dalam mengamalkan core values ASN di kehidupan sehari-hari maupun dalam tugas kita melayani masyarakat. Kepada teman-teman diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan Rusli. Instansi pekerjaan saya sekarang di RSUP Prof. Dr. RD Kando Manado. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elvin Lura, asal instansi dari RSUP Prof. Dr. RT Kando Manado. Halo teman-teman, perkenalkan saya Priscilia dari LSUP Kando Manado juga. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nilugeti Arindrayanti, asal instansi BPKK Denpasar. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Nah, kita langsung masuk saja ke, eh, saya akan jelaskan sedikit ya profil dari Bapak Hugeng Iman Santoso. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Jenderal Hugeng Iman Santoso ini adalah seorang perwira tinggi Polri yang dikenal luas sebagai sosok Kapolri yang paling jujur dan berintegritas dalam sejarah Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tahun 1968 hingga tahun 1971. Bapak Ugeng sendiri dikenal sebagai sosok yang hidup sederhana, menolak segala bentuk fasilitas mewah, serta berani menolak intervensi politik dalam penegakan hukum. Kejujuran dan ketegasannya membuat ia sering dianggap sebagai simbol integritas aparat negara. Meskipun karirnya sempat terhambat karena prinsip yang ia pegang itu. Hugeng tetap dikenang sebagai teladan keberanian, loyalitas, dan pengabdian tanpa pamrih kepada bangsa dan negara. Nilai-nilai yang beliau pegang teguh ternyata sejalan dengan core values ASN yang saat ini menjadi pedoman kita semua, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi, mari kita simak bersama obrolan hangat ini. Semoga bisa menambah semangat dan memberikan teladan nyata bagi kita semua, ASN Kementerian Kesehatan, untuk selalu berintegritas, melayani dengan sepenuh hati, dan tentu saja berakhlak. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman narasumber sekalian. Menurut kalian, apa yang terlintas pertama kali dalam pikiran kalian ketika mendengar nama Hugeng Iman Santoso? Mungkin ada yang bisa berpendapat. Ya, yang pertama terlebih dahulu yang terlintas pertama kali dari Jenderal Hugeng itu adalah salah satu polisi yang paling jujur, yang paling amanah, bahkan sekarang paling dikenang. Kalau kita mungkin biasa dengar ada quote, terdapat tiga polisi jujur. Yang pertama patung polisi, yang kedua polisi tidur, dan yang ketiga Jenderal Hugeng. Oh, wow, luar biasa. Ada lagi teman lain mungkin yang bisa berpendapat. Kalau dari saya, yang terlintas pertama kali itu adalah dari kesederhanaannya. Jadi beliau ini kan sebagai kepala polisi, tapi beliau ini tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk dapat fasilitas terbaik.
Bahkan pada saat pensiun kan beliau ini terkenal tidak punya rumah apalagi fasilitas-fasilitas mewah lainnya. Jadi belajar dari kesederhanaan beliau kalau menurut saya. Iya, baik Kak Elvin. Jadi eh, sosok kesederhanaan itu ya yang jadi teladan untuk kita. Mungkin teman lain juga ada dari Kak Ari atau Kak Priscilia mungkin tambahan. Untuk pendapat saya sendiri mengenai apa sih kesan pertama dari Jenderal Hugeng ini adalah dia bagaimana kejujuran sifat kejujuran memegang teguh kejujuran yang tinggi di mana saat itu beliau sebagai polisi lebih banyak tidak melakukan perbuatan yang seperti tidak korup dan juga tidak mau terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis dan juga lebih ke soal profesionalismenya beliau sebagai seorang polisi dan juga kemampuannya beliau menganalisis eh, kasus-kasus yang mungkin dalam situasi sulit atau saat adanya terjadinya krisis gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ari. Mungkin dari sosok integritas dan profesionalitasnya ya yang lebih ditekankan. Kalau Kak Priscilia mungkin ada tambahan. Kalau dari saya, kalau ditanya apa yang terlintas pertama kali pas dengar kata atau sosok nama Hugeng, sama kayak Raihan, saya kalau ada orang yang bilang Hugeng, yang pertama itu yang terlintas di pikiran saya itu adalah anekdot dari Gus Dur, yang mana dia mengatakan kan kayak Raihan bilang tadi hanya ada 3 polisi jujur di dunia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Hugeng kayak itu. Wow, luar biasa. Jadi memang Bapak Hugeng Iman Santoso ini merupakan sosok yang bisa menjadi teladan terlebih khusus untuk kita sebagai seorang ASN dalam bagaimana kita menjunjung tinggi keprofesionalitasan, bahkan teladan untuk bersikap sederhana, jujur, dan adil. Nah, teman-teman, kita mungkin akan mengkaitkan jauh lebih dalam lagi terkait sikap dan teladan Hugeng Iman Santoso ke core values ASN, yaitu berakhlak. Nah, saya ingin bertanya, kan ASN itu intinya adalah melayani. Hugeng kan itu terkenal sebagai sosok yang sangat jujur, bahkan saat menjabat sebagai Kapolri, tadi dikatakan bahwa beliau hidup sangat-sangat sederhana. Yang jadi pertanyaan saya, kalau dikaitkan dengan berorientasi pelayanan dan akuntabel, yang merupakan salah satu core values ASN, menurut kalian apa yang bisa kita teladani dari sikap beliau dalam konteks tugas kita sebagai CPNS di Kemenkes? Mungkin ada yang bisa berpendapat, dipersilakan. Iya, yang pertama berorientasi pelayanan. Memang sebagai aparatur sipil negara, kita memang sudah berkewajiban untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun untuk Jenderal Hugeng ini yang notabene-nya adalah Kapolri, biasanya untuk kepala instansi itu jarang untuk turun langsung ke lapangan. Tapi untuk Jenderal Hugeng ini, sebelum kita sekarang mengenal ada yang namanya belusukan, Jenderal Hugeng sudah melakukannya sudah cukup lama. Dulu pernah ada kejadian di mana ada banyak tukang becak yang sering melanggar lalu lintas. Di sana Pak Jenderal Hugeng turun untuk melakukan penertiban kepada tukang becak tersebut. Selain itu juga Jenderal Hugeng juga biasa turun ke lapangan untuk melihat situasi kepada bawahan-bawahannya, apakah melakukan tugasnya dengan baik untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi menurut saya adalah salah satu untuk bentuk orientasi pelayanan ini adalah seorang pimpinan instansi yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan interaksi kepada masyarakat, penertiban dan sebagainya, yang menunjukkan kalau bahkan dari bawah instansi bahkan sampai paling atas pun dalam hierarki instansi kita harus wajib melakukan pelayanan kepada masyarakat, gitu misalnya untuk orientasi pelayanan. Baik, terima kasih Pak Raihan atas jawabannya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa sosok Hugeng Iman Santoso ini bahkan rela menyampingkan
kredibilitasnya sebagai pemimpin untuk ikut terlibat langsung dan mendekatkan diri kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanannya sebagai sosok pemimpin. Kalau dari sisi akuntabel, mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan atau ada sudut pandang lain. Kalau bicara soal akuntabel, seperti yang tadi dijelaskan, Bapak Hugeng ini kan terkenal sebagai Kapolri yang tegas, bersih, sederhana, dan jujur. Beliau ini terkenal menolak keras segala bentuk suap dan gratifikasi dan mengajarkan keluarganya untuk tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, kita perlu untuk meneladani nilai ini. Kita sebagai ASN itu harus harus selalu bisa jujur dalam melakukan pekerjaan kita setiap harinya, harus bisa menolak segala bentuk suap dan tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dan itu kita juga belajar sebagai ASN itu perlunya hidup bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini dan juga belajar untuk menerapkan hidup sederhana. Kalau dari saya itu sih kita perlu belajar nilai akuntabel dari Pak Hugeng ini. Ya, baik. Jadi bisa dilihat bahkan Bapak Ugeng ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur, bahkan dia em, memberikan pemahaman itu hingga ke keluarganya. Nah, kita sebagai ASN tentunya bisa meneladani sikap ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di setiap harinya. Ya, mungkin itu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kita masuk ke selanjutnya yaitu kompeten dan harmonis. Selain integritas, Hugeng juga dikenal sebagai sosok yang sangat-sangat profesional. Namun di balik sosok profesionalitasnya itu, dia masih bisa dikenal juga sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Nah, menurut sudut pandang kalian, bagaimana seorang ASN bisa menyeimbangkan antara meningkatkan kompetensi diri dengan tetap menjaga keharmonisan baik dengan rekan kerja maupun dengan masyarakat yang kita layani? Dipersilakan teman-teman, ada tambahan atau sudut pandang yang atau perspektif? Persilakan. Izin untuk berpendapat. Jadi menurut saya sebelum kita membahas bagaimana sih cara untuk menyeimbangkan antara kompetensi ini dan juga keharmonisan, jadi kita perlu tahu dulu apa sih eh, kemampuan dari Jenderal Hugeng ini sehingga beliau dikatakan berkompeten di bidangnya. Itu kita lihat dari kemampuan beliau dalam menangani kasus-kasus sulit maupun pada saat menangani kasus krisis hukum. Seperti contohnya waktu itu ketika beliau membongkar praktik kasus suap yang terjadi pada para polisi dan pada para jaksa di Medan yang saat itu dikatakan bahwa ikut menjadi antek bandar judi. Saat itu beliau tidak hanya mengungkap aktor-aktor besar di balik kasus itu, tetapi juga berhasil beliau memperbaiki sistem kepolisian yang buruk pada masanya. Dan juga beliau ini membawa perubahan besar dengan mempraktikkan integritas dan juga bagaimana sih kecakapan beliau dalam menangani persoalan hukum yang buruk. Nah, kalau kita kaitkan bagaimana sih menyeimbangkan antara kompetensi diri dengan menjaga keharmonisan, yang seperti kita tahu bahwa ASN itu tidak hanya cukup mahir ya di bidang teknis, tapi juga harus mampu membangun hubungan yang sehat, saling menghargai dengan semua pihak. Di mana yang pertama dengan melakukan kompetensi diri yang berkelanjutan, artinya kita melakukan pelatihan maupun ikut mentoring dengan senior. Jadi itu bisa menumbuhkan hubungan yang harmonis gitu dengan rekan kerja. Ataupun kita bisa memberikan apresiasi kecil, tapi konsisten lah. Seperti mengucapkan terima kasih atau mengakui kontribusi orang lain yang berdampak pada institusi. Selain itu juga kita dalam pelayanan mungkin lebih responsif dan juga transparan. Jadi bisa menimbulkan artinya kepercayaan publik. Jadi kesimpulan dari inti yang saya sampaikan itu adalah kompetensi dan juga harmonisan ini keduanya harus berjalan bersama karena sebagai ASN kita itu tidak hanya
bukan hanya sebagai ASN yang apa sih hal yang harus saya kerjakan, tetapi prosesnya, bagaimana kita mencapai tujuan bersama. Baik, terima kasih. Jadi, begitu luar biasa memang sosok Pak Hugeng ini dalam praktik nyatanya mengedepankan kompetensi dan tetap menjaga keharmonisannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, itu juga tadi dijelaskan oleh Kak Hari. Dan semoga ke depan kita bisa selalu terapkan, bisa selalu kita aplikasikan dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN dalam menjunjung tinggi integritas dan keprofesionalitasan. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman? Izin menambahkan, Kak Reza. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama teman-teman yang lain tentang seberapa berintegritasnya Pak Hugeng sendiri, seberapa kompetennya beliau. Mungkin saya mau cerita sedikit. Mungkin ada hubungannya dengan yang selalu digaung-gaungkan selain integritas dan kejujuran dari Pak Hugeng, yaitu kesederhanaannya. Nah, yang mana kesederhanaan ini bisa juga masuk dalam salah satu nilai core value ASN di bagian harmonis, dalam hidup yang harmonis. Nah, yang kita tahu itu seperti yang sudah dijelaskan Kak Raihan, kalau beliau itu sering turun ke lapangan, langsung ke lapangan dan melihat keadaan langsung, bahkan mengatur lalu lintas secara langsung di lapangan. Nah, eh, ada momen klip wawancara dari Mbak Najwa. Mungkin saya cerita sedikit ya teman-teman, dengan anak kedua dari Pak Hugeng. Kalau teman-teman mungkin pernah nonton. Nah, itu anaknya di situ pernah cerita kalau dulu dia waktu masih kecil sepulang sekolah itu dia ketemu temannya. Nah, temannya bilang ke dia kalau ketemu bapaknya tadi pagi sedang mengatur lalu lintas di Bundaran HI situ. Nah, terus pas pulang anaknya ini nanya gitu ke Pak Hugeng, ke beliau. Nah, nanya kok ngatur lalu lintas. Nah, posisinya di sini disclaimer, posisinya Pak Hugeng itu dia polisi bintang 4 waktu itu. Nah, terus di situ Pak Hugengnya marah dan memukul meja dan dia nanya ke anaknya, "Kenapa kamu malu?" Nah, saya walaupun bintang 4, saya tetaplah polisi dan kalau ada hal yang di jalan yang tidak semestinya terjadi, saya tidak bisa duduk diam. Nah, itu merupakan salah satu contoh integritasnya juga dan kesederhanaannya. Walaupun dia sudah bintang 4, dia tidak malu untuk tetap turun ke jalanan seperti itu. Dan mungkin ada di beberapa klip juga yang kalau teman-teman sempat lihat itu dia kerja naik sepeda sambil pegang HT dan turun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan pengguna jalanan, baik polisi, aparat yang lain maupun masyarakat. Nah, di situ kita bisa lihat cara komunikasi beliau tanpa perlu kita walaupun belum pernah bertemu gitu kan, kita bisa lihat dari klip itu cara dia berkomunikasi dengan pengguna jalanan itu mencerminkan komunikasi yang baik karena tidak biasanya aparat dengan masyarakat kan sering cekcok tapi dari sini bisa kita lihat dia mampu istilahnya mengayomi masyarakat begitu. Dan dari sudut pandang para junior-juniornya juga, memang benar bahwa beliau ini adalah sosok yang sederhana. Dan kayak yang Kak Elvin bilang tadi, beliau bahkan pensiun tidak punya rumah dan kendaraan. Nah, memang benar, bahkan uang pensiunnya itu dia pakai untuk menjadi penyiar radio, menjual lukisan, dan penyanyi. Terus hingga wafatnya ini, beliau ini menolak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan lebih memilih dimakamkan di tempat pemakaman umum. Mungkin seperti itu dari saya. Baik, terima kasih Kak Priscilia. Jadi memang bisa dilihat bahwa sikap kesederhanaan ini bahkan sangat ditekankan dan direalisasikan langsung oleh Bapak Ugeng sendiri dalam menjalani kesehariannya. Bahkan bisa dilihat ada yang bertanya sampai begitu mengapa Pak Hugeng mau dan rela melayani rakyatnya sebegitunya. Nah, dia merasa bahwa itu memang tugas dan tanggung jawabnya yang harus dia jalankan. Nah, kita sebagai ASN pun diharapkan dapat bersikap seperti itu, berintegritas tinggi, mempunyai sifat kepemimpinan, dan sosok yang penuh rasa tanggung jawab yang tinggi pula.
Terima kasih. Jadi selanjutnya kita masuk pada core value loyal dan adaptif. Bapak Ugeng itu loyal pada bangsa dan negara. Bahkan ia rela dipinggirkan demi mempertahankan apa yang ia anggap sebagai suatu kebenaran. Kalau kita tarik ke konteks ASN masa kini, khususnya di Kemenkes, bagaimana teman-teman memaknai arti loyal dan adaptif di tengah perubahan sistem pelayanan publik yang semakin cepat? Nah, mungkin saya bisa sedikit menjawab mengenai kaitan Bapak Ugeng, sifat dan teladan Bapak Ugeng dengan nilai loyalitas. Nilai loyalitas ASN dalam diri Bapak Ugeng Iman Santoso tampak sangat jelas dari keberaniannya untuk tetap setia pada bangsa, negara, dan nilai kebenaran. Meskipun ia harus diperhadapkan dengan tekanan politik atau risiko karirnya yang akan hancur. Hugeng menunjukkan bahwa loyalitas bukan berarti tunduk pada kepentingan kelompok atau atasan semata, melainkan kesetiaan pada amanah rakyat, hukum, dan nilai-nilai luhur bangsa. Dalam konteks sistem pelayanan publik yang kini berubah semakin cepat, teladan Hugeng mengingatkan ASN untuk tidak kehilangan arah. Loyalitas berarti konsisten menjaga integritas, tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, serta mendukung inovasi dan transformasi pelayanan tanpa meninggalkan prinsip dasar, yaitu kejujuran yang tadi sudah dijelaskan, keadilan, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosok Hugeng ini boleh menjadi cerminan bahwa di tengah derasnya perubahan birokrasi digital, tuntutan efisiensi, dan percepatan layanan publik, ASN harus selalu memegang teguh nilai loyalitas setia pada negara dan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada tambahan mungkin dari teman-teman? Ya, untuk nilai adaptif ada satu peraturan yang legendaris bisa dibilang karena masih berlaku sampai sekarang, yaitu aturan untuk menggunakan helm. Mengingat pada saat itu kendaraan yang sudah digunakan oleh masyarakat itu sudah semakin cepat dan juga semakin besar, sehingga bisa dikatakan jalanan juga sudah semakin berbahaya saat itu. Maka pada saat itu Jenderal Hugeng mewajibkan untuk pengendara motor agar bisa menggunakan helm-helm, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari. Jadi ini bagi saya cukup cukup bagus untuk dijadikan sebagai contoh nilai adaptif dari Jenderal Hugeng, mengingat keadaan saat itu yang sudah mendorong agar masyarakat meningkatkan standar keselamatan mereka saat melakukan pengendaraan saat berkendara di jalanan. Oh ya, selain itu ada juga contoh lain di mana pada masa Jenderal Hugeng menjabat sebagai kepala kepolisian, dunia saat itu sudah mulai memasuki era-era globalisasi, sehingga pada saat itu Jenderal Hugeng juga mulai melakukan kerjasama dengan organisasi polisi internasional, yaitu Interpol, agar bisa mengintegrasikan kepolisian Republik Indonesia dengan kepolisian-kepolisian internasional. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Raihan. Jadi dari kisah itu, dari pendapat Pak Raihan bisa dilihat bahwa kita sebenarnya bisa memulai dari hal-hal kecil untuk dan membangun sikap-sikap integritas, bukan hanya dari membuat suatu kebijakan atau regulasi yang besar untuk mengatasi perubahan atau menghadapi perubahan yang ada. Bahkan dengan kecilnya peranan kita mungkin dianggap, namun sebenarnya itu bisa berdampak secara luas dan secara global juga kepada masyarakat. Baik, terakhir kita masuk pada nilai yang terakhir. Ugeng juga sangat percaya pada kerjasama. Beliau tahu bahwa tugas besar tidak bisa diselesaikan sendirian. Kalau berbicara tentang kolaborasi,
apa pengalaman teman-teman selama menjadi CPNS Kemenkes yang menunjukkan pentingnya kerjasama tim untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik? Dipersilakan, mungkin ada yang bisa berpendapat dari teman-teman. Ya, kalau kita melihat dari pengalaman Bapak Hugeng ini dalam menjalankan tanggung jawabnya di institusi kepolisian, melakukan hal-hal besar itu pasti tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kerjasama dengan anggota-anggota yang lain. Dan kalau kita melihat dari pengalaman sendiri sebagai CPNS, kalau dari pengalaman saya selama beberapa bulan ini bekerja di instalasi farmasi, memang itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus punya tim untuk bisa mengerjakan pekerjaan kita. Apalagi berkaitan dengan penggunaan obat sendiri di instalasi farmasi itu ada namanya double check, di mana itu harus dilakukan oleh orang yang berbeda. Dari situ sudah terlihat bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, harus ada orang lain. Itu dilakukan supaya meminimalisir kesalahan dalam pemberian obat. Kalau berbicara tentang kolaborasi juga, eh, dari pengalaman sendiri itu kita juga berkolaborasi dengan eh, pegawai kesehatan yang lain seperti ada dokter ataupun perawat di ruangan untuk bisa saling berkoordinasi terkait bagaimana penggunaan obat pasien. Jadi kalau bicara dari pengalaman, memang kolaborasi tim itu sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien atau kepada masyarakat di sekitar. Itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih. Jadi memang sifat keteladanan ini bahkan juga sudah diterapkan dan kita pun sebagai ASN pasti merasa kolaboratif ini sangat amat penting untuk menjaga alur kerja kita di sepanjang kita menghadapi tugas dan tanggung jawab kita. Begitu luar biasa jawaban, kita bisa mendapat insight-insight baru dari teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini, saya ingin bertanya-tanya kepada teman-teman sekalian. Menurut kalian, pelajaran paling berharga apa yang bisa kita ambil dari sosok Hugeng Iman Santoso? Dan bagaimana pelajaran itu bisa kita terapkan dalam mengamalkan core values ASN berakhlak di lingkungan kerja kita sehari-hari? Mungkin bisa satu persatu dan disingkat saja mungkin, teman-teman. Ya, yang pertama saya yaitu kejujuran. Karena ini hal yang sangat penting bagi kita sebagai pelayan sebagai pelayan masyarakat yang juga digaji oleh pajak masyarakat. Jadi tentunya sangat penting untuk bersifat transparan kepada masyarakat. Sifat transparan. Oke, teman yang lain mungkin gimana? Kalau dari saya mungkin sama seperti Kak Rehan tadi, pelajaran yang bisa diambil itu adalah kejujuran. Sebagai ASN kita harus belajar untuk berani selalu jujur, berani untuk menolak segala bentuk suap ataupun penyalahgunaan jabatan. Mungkin saat ini kita belum dihadapkan langsung sama keadaan seperti itu, belum dihadapkan dengan adanya suap atau penyalahgunaan jabatan, tapi nanti di kemudian hari kalau kita sudah punya jabatan tinggi, paling tidak kita sudah punya pegangan, kita sudah punya prinsip untuk selalu hidup jujur dimulai dari sekarang. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari saya mungkin sama dengan teman-teman, kejujuran serta integritas dari Bapak Hugeng, serta kemampuannya dalam berkolaborasi dengan pihak lain seperti yang sudah dijelaskan teman-teman tadi. Dan kenapa kolaborasi? Karena kita sebagai tenaga kesehatan tentunya tidak bekerja sendiri, tapi kita bekerja dengan tenaga kesehatan lainnya maupun non kesehatan lainnya. Mungkin dari saya,
seperti yang saya setuju dengan pendapat teman-teman semua, baik itu dari integritas, kesederhanaan, maupun dari kompetensi beliau. Jadi menurut saya Jenderal Hugeng ini cocok dan bisa jadi panutan atau simbol ya dari nilai berakhlak bagi ASN dalam menjalankan tugasnya dengan penuh hati dan tanggung jawab. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa sosok Jenderal Hugeng Iman Santoso bukan hanya legenda tentang kejujuran, tapi juga cerminan nyata bagaimana core values ASN bisa diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Sebagai CPNS Kementerian Kesehatan, tugas kita adalah melanjutkan teladan itu dengan memberikan pelayanan terbaik, bekerja penuh integritas, dan selalu menjaga semangat berakhlak. Semoga dengan diskusi ini bisa menjadi pengingat sekaligus motivasi bahwa sekecil apapun peran kita akan sangat berarti bila dijalankan dengan penuh ketulusan. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan mari bersama wujudkan ASN Kemenkes yang profesional, berintegritas, dan tentunya berakhlak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.